Bab 741 Kecepatan Ilahi. Para anggota Zero Wing dan Bunga Tujuh Dosa telah memasuki pertempuran mereka sendiri. Selain Fire Dance, Violet Cloud, dan Aqua Rose mengandalkan keunggulan atribut yang diberikan Tier 1 set equipment mereka untuk menekan para pemimpin kelompok pembunuh. Yang lain berjuang melawan 4 pemimpin partai yang tersisa. Peralatan para pemimpin partai ini sama sekali tidak kalah dengan anggota pasukan utama Zero Wing. Selain itu, mereka memakai hampir satu set penuh batu permata Tier 3, dan keterampilan bersek mereka sedikit lebih kuat daripada kekuatan kegelapan. Karenanya, mereka dengan mudah mengimbangi perbedaan dalam atribut. Dengan sedikit perbedaan dalam atribut dasar, bahkan jika 3 anggota pasukan utama Zero Wing mengeroyok salah satu pemimpin partai Flower of Seven Sins, mereka tidak berdaya. Musuh menetralkan serangan mereka, satu demi satu. Sementara itu, jika mereka tidak hati-hati dan menerima serangan, mereka akan langsung kehilangan sepertiga dari HP mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Belum lagi, Lava Domain juga berlaku, terus mengurangi HP para pemain Zero Wing. Secara mengejutkan, pedang bayangan, angin kecil, bayangan terbang, Turtle Dove, Kola, dan Ye Wumian mampu bertukar pukulan dengan lawan pembunuh mereka. Baik HP dan musuh mereka secara bertahap menurun. Perbedaan kecil dalam HP mungkin menentukan hasil pertarungan mereka. Zero Wing cukup kuat. Meskipun menghadapi begitu banyak ahli dari Bunga Tujuh Dosa, mereka masih bertarung dengan ganas. Jika ini adalah tim lain, Bunga Tujuh Dosa akan mengalahkan mereka sekarang, Yuan Tixin, yang menyaksikan pertarungan dari jauh, berkata dengan sedikit terkejut. Sayangnya, Zero Wing masih akan terbakar. Saat ini, selain dari beberapa eselon atas Zero Wing memegang tanah mereka, hanya masalah waktu sebelum yang lain dikalahkan. Jika pertempuran berlanjut, anggota pasukan utama biasa akan jatuh. Pada saat itu, para pembunuh dapat menyudutkan eselon atas Zero Wing. Karena mereka sudah memiliki tangan penuh dengan lawan mereka saat ini, menghadapi lebih banyak sekaligus akan berakibat fatal. Anggota pavilion rahasia lainnya mengangguk setuju. Namun, mereka harus mengakui bahwa kekuatan utama Zero Wing memang mengesankan. Jika mereka berada di tempat Zero Wing, pertempuran akan berakhir dengan sangat cepat. Ahli Realm Refinement dapat mengubah tindakan mereka dalam pertempuran kecepatan tinggi seperti itu dengan gesit. Namun, para ahli biasa tidak bisa. Di medan perang yang hangus, meskipun pertarungan antara anggota pasukan utama Zero Wing dan pembunuh Bunga Tujuh Dosa itu mengasyikkan, anggota pavilion rahasia fokus pada pertempuran Si Feng. Lagi pula, judul One Hit Asura bukan hanya untuk pertunjukan. Untuk mendapatkan reputasinya saat ini, Si Feng telah membunuh banyak ahli. Namun, dalam perang ini, lawan Si Feng bahkan lebih luar biasa daripada dirinya. Dia melawan pemimpin pembunuh itu. Memang ini pemandangan yang langka. Bunga Tujuh Dosa mengirimmu untuk memimpin misi kali ini? Si Feng bertanya sambil menghunus pedangnya. Dia benar-benar fokus pada pria berjubah perak di depannya. Meskipun pria berjubah perak belum menyerang, niat membunuh dingin yang dipancarkannya menyebabkan Si Feng bergidik tanpa sadar. Si Feng merasa seolah hidupnya melayang pergi. Hampir terasa seolah-olah dia berdiri di tengah-tengah sarang binatang iblis. Selain itu, level dan kualitas peralatan pria berjubah perak itu sangat tinggi. Bukan hanya pria itu berserker level 35, tapi peralatannya juga merupakan peralatan set emas gelap yang dimaksudkan untuk berserkers, Wind Frost Set. The Wind Frost Set fokus pada kecepatan dan kekuatan. Itu adalah peralatan level 30 hingga level 40. Itu adalah Dark Gold Set yang bisa meningkat saat pemakainya naik level. Itu hanya kedua dari peralatan set Tier 1. Adapun tombak putih salju di tangan pria itu, meskipun Si Feng belum pernah melihatnya, dilihat dari rune dan keanggunan senjata, itu seharusnya, setidaknya, senjata emas gelap tingkat atas. Itu akan tergantung pada apakah kamu memenuhi syarat untuk tahu atau tidak. Pria berjubah perak itu menegur saat dia mengayunkan tombaknya. Tiba-tiba, sepertinya tombaknya telah berubah menjadi 5 ular beracun yang menembak ke arah Si Feng. 1 tombak, 5 transformasi. Meskipun hanya ada 5 gambar tombak, gambar ini menyerang lintasan yang kompleks dan bervariasi. Bahkan pria paruh baya tidak bisa memprediksi serangan,
belum lagi lintasan serangan. Melihat ini, Si Feng tiba-tiba mundur. Dang, dang, percikan tersebar di antara pendekar pedang dan berserker. Tombak cepat seperti itu, Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun mundur segera setelah dia melihat serangan, 5 gambar tombak telah muncul di hadapannya secara instan. Pada saat dia bereaksi, meskipun dia telah menangkis 2 gambar tombak dengan pedangnya, sudah terlambat untuk memblokir 3 tombak lainnya. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan pisau pertahanan untuk memblokir tombak. Jika tidak, dengan atributnya setelah mengaktifkan kekuatan kegelapan, meskipun gambar tombak yang tersisa tidak akan membunuhnya secara instan, mereka akan menghancurkan sepertiga dari HP-nya. Karena bentrokan sebelumnya, Si Feng telah mendapatkan pemahaman umum tentang seberapa kuat pria berjubah perak itu. Oleh karena itu, ia dapat memprediksi kerusakan pria itu. Kamu benar-benar menghindari One Spear, 5 Transformations. Kamu layak bagiku untuk menganggapmu serius. Pria berjubah perak itu tersenyum. Tiba-tiba, dia meluncurkan serangan lain. Kali ini, 6 gambar tombak terbang menuju Si Feng. Serangan ini juga jauh lebih cepat daripada yang terakhir. Pada saat Si Feng bisa bereaksi, 6 gambar tombak muncul di hadapannya. Meskipun telah mengambil tindakan pencegahan, 3 dari 6 gambar menghantam Si Feng. Untungnya, Defensive Blade memblokir 3 lainnya. Bagaimana serangannya begitu cepat? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia melirik tombak lawannya. Dia jelas telah memprediksi target umum pria itu, namun, pada saat dia membela diri, ke-6 gambar tombak telah tiba di depannya. Hampir tampak seolah-olah gambar telah diteleportasi. Meskipun memprediksi lintasan serangan, tubuhnya tidak bisa mengimbangi kecepatan pembunuh. Ini adalah pertama kalinya Si Feng mengalami situasi seperti itu. Secara logis, dia harusnya jauh lebih cepat daripada pria berjubah perak, namun, tombak pria itu bergerak seolah-olah memiliki gerakan seketika. Bahkan jika dia lebih cepat, dia tidak bisa mengimbangi serangan tombak pria berjubah perak itu. Tanpa pilihan lain, Si Feng menggunakan Abyssal Beam. Penjilidan 4 detik memberinya banyak waktu untuk membunuh pria berjubah perak itu beberapa kali. Namun, segera setelah rantai hitam legam muncul dari tanah, pria berjubah perak itu mengaktifkan War God's Radiance. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya ketika ia menjadi kebal terhadap semua efek kontrol. Segera setelah itu, 6 gambar tombak lagi muncul di hadapan Si Feng, memukulnya. Kali ini, jumlah blokir pisau defensif habis. Anggota Secret Pavilion yang menonton dari jauh tercengang. Serangan tombak pria berjubah perak itu terlalu cepat. Serangan itu benar-benar melampaui kecepatan yang ditentukan oleh sistem. Bagaimana orang bisa menghindari serangan seperti itu? Bagaimana serangan orang itu begitu cepat? Meskipun menjadi jenius top generasi baru Pavilion Rahasia, musim gugur dingin terkejut ketika dia menyaksikan pertempuran sengit. Jika dia harus memblokir serangan pria berjubah perak itu, dia, kemungkinan besar, akan mati segera setelah pertempuran dimulai. Hanya Black Flame, dengan ilmu pedang yang secepat kilat, nyaris tidak mampu bertahan melawan 2 atau 3 serangan tombak itu. Orang lain pasti sudah meninggal beberapa kali sekarang. Musim gugur, sekarang kamu mengerti mengapa aku membawa kamu semua ke sini untuk menonton pertempuran ini, kan? Tanya Yuan Tixin, tertawa. Para ahli puncak yang kamu kenal hanyalah boneka. Ini adalah ahli puncak sejati dari dunia game virtual. Namun, kinerja Black Flame sama mengesankannya. One Spear, 6 Transformations adalah teknik khusus pria itu. Tak terhitung ahli terkenal yang mati melawan langkah ini. Aku bisa menghitung jumlah ahli yang dapat memblokir 2 atau 3 serangan saat berada di alam air mengalir di satu tangan. Sekarang Black Flame telah menggunakan semua skill penyelamatan nyawanya, pertarungan ini harus berakhir dengan sangat cepat. Pria berjubah perak itu mengeksekusi One Spear, 6 Transformations sekali lagi. Namun, Si Feng tiba-tiba menutup matanya. Dia tidak melihat apa-apa saat dia membiarkan pembunuh menyerang. Mungkinkah dia sudah menyerah? Perkembangan yang tiba-tiba mengejutkan para penonton. Dengan tombak yang bergerak begitu cepat, jika Si Feng tidak mengandalkan penglihatannya untuk memprediksi tindakan pria berjubah perak itu, bagaimana ia bisa bertahan melawan serangan tombak? Sepertinya pertarungan berakhir, kata Cold Autumn, menggelengkan kepalanya.
6 gambar tombak menembus tubuh Si Feng. Namun, seketika gambar 6 tombak menembus tubuh Si Feng lain muncul di samping pria berjubah perak. Si Feng yang lain ini mengayunkan abyssal blade-nya. Dang! Cincin logam yang jelas berbenturan dengan logam bergema di seluruh medan perang. Pria berjubah perak itu terpaksa mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Kamu benar-benar menghindari mereka semua? Syok muncul di wajah pria berjubah perak itu ketika dia menatap Si Feng yang tidak terluka dengan tidak percaya. Babak 742 menentukan mogok. Penghindaran tiba-tiba Si Feng terhadap One Spear, 6 transformasi dari pria berjubah perak itu membuat anggota paviliun rahasia terdiam. Bagaimana dia melakukannya? Mata musim dingin-dingin melebar saat dia menatap Si Feng, yang masih memiliki mata tertutup. Si Feng telah menghindari tombak seperti dewa, yang tidak mungkin dihindari dengan mata terbuka, dengan mata tertutup. Ini benar-benar tak terbayangkan. Yuan Tixin juga terpana. Api hitam benar-benar mengejutkan. Aku tidak pernah membayangkan dia akan melihat Sky One Spear, 6 transformasi dengan begitu cepat, seru Yuan Tixin. Bertahun-tahun yang lalu, aku menderita banyak kerugian terhadap Sky One Spear, 6 Transformations, namun Black Flame telah melihatnya setelah hanya beberapa serangan. Mungkinkah dia monster? Petik 2. Pria berjubah perak bernama Sky adalah salah satu pembunuh veteran Flower of Seven Sins. Banyak ahli tingkat atas dari Super Guild sangat menderita di tangan Sky. Sky bahkan telah membunuh banyak ahli yang juga melangkah ke Void Realm. Hanya mereka yang ada di Void Realm, yang bisa mengerahkan kelima indera mereka hingga batasnya dan memiliki kendali yang belum sempurna atas lingkungan mereka. Yang memiliki kemampuan untuk memblokir One Spear, 6 Transformations. Bahkan Yuan Tixin berjuang untuk bertahan melawan One Spear, 6 Transformations sambil memegang 2 senjata. Dia bisa memblokir 4 atau 5 serangan paling banyak. Namun, dia adalah prajurit perisai, jadi dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk bertahan melawan serangan tombak dengan perisai. Hanya saja, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit mendekati Sky. Tentu saja, ada banyak keterampilan dalam permainan, seperti serangan jarak jauh, yang bisa menetralkan serangan presisi tersebut. Seseorang juga bisa menjauhkan diri dari Sky. Bagaimanapun, jangkauan serangan berserker hanya sejauh ini. Bahkan tombak panjang tidak akan meningkatkan jangkauan serangan seseorang terlalu banyak. Namun, dalam perempat jarak dekat, pertempuran kecepatan tinggi seperti ini, selain dari life-saving skill yang dapat diaktifkan dengan satu pikiran, tidak mungkin untuk bertahan melawan serangan Sky dengan skills. Keterampilan umumnya diperlukan gerakan tertentu sebelum aktivasi. Ini akan menciptakan rasa ketidakharmonisan dalam pemain ahli. Serangan mereka menggunakan keterampilan tidak akan secepat dan alami seperti serangan normal mereka. Karenanya, ini akan mengungkapkan titik lemah yang biasanya tidak mereka miliki. Itulah alasan inilah tepatnya para ahli di alam perbaikan atau di atas jarang menggunakan keterampilan dalam pertempuran jarak dekat dengan pemain lain karena sangat mungkin bahwa satu kelemahan akan mengeja malapetaka mereka. Si Feng belum mencapai alam void. Namun, tanpa menggunakan keterampilan apapun, ia masih berhasil menetralisir Sky One Spear, 6 Transformations. Ini adalah pertama kalinya Yuan Tixin melihat kejadian seperti itu. Sementara itu, di medan perang, setelah Sky menenangkan hatinya yang sedikit terkejut, semangat juang berkobar di matanya. Dia mulai mengeksekusi One Spear, 6 Transformations sekali lagi. Sky melakukan teknik spesialisasinya beberapa kali berturut-turut. Namun, Si Feng menghindari semua serangannya dengan mata tertutup, melancarkan serangan balik setiap kali. Awalnya, Si Feng hanya mendapatkan 1 pukulan selama serangan balasannya. Sekarang, dia mendapat 2 pukulan. Meskipun Sky telah memblokir setiap serangan yang dikirim Si Feng padanya, dia telah menerima banyak kerusakan. Setiap serangan Si Feng telah menghasilkan lebih dari -500 kerusakan. Kekuatan Si Feng sangat mencengangkan. Di domain dewa, dampak yang dihasilkan ketika senjata bentrok akan mengimbangi kerusakan. Jika ada perbedaan yang signifikan antara kekuatan kombatan, bagaimanapun, beberapa kerusakan akan terjadi. Namun, kerusakan ini biasanya sangat rendah sehingga hampir dapat diabaikan. Jika perbedaan dalam kekuatan kombatan cukup besar,
pihak yang lebih lemah akan menerima kerusakan yang signifikan, bahkan jika mereka berhasil memblokir serangan. Sky mengalami tangan pertama ini melawan Black Flame. Peralatannya telah mencapai puncak saat ini di antara para pemain di domain dewa. Dia juga seorang berserker, kelas yang terkenal karena kekuatannya. Skill berserk yang dia aktifkan bahkan skill berserk tipe kekuatan. Namun, kekuatan Si Feng masih jauh di atas kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Sky mengalami situasi seperti itu. Dalam hal atribut kekuatan, bahkan para pemain seperti monster di Gods Domain tidak bisa membanjiri dia seperti ini. Tidak lagi terasa seolah dia bertarung dengan pemain lain. Sebaliknya, itu terasa lebih seperti dia bertarung dengan monster peringkat Lord Humanoid. Dia menerima lebih dari minus 500 damage hanya dengan bertahan melawan serangan. HP-nya setelah mengaktifkan berserk skill-nya hanya sedikit lebih dari 19.000. Dia memiliki batas berapa kali dia bisa bertahan melawan serangan Si Feng. Meskipun Sky berusaha keras untuk menghindari serangan Si Feng, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengelak dari mereka. Meskipun memiliki kontrol yang relatif kuat terhadap lingkungannya, serangan Si Feng terlalu cepat. Meskipun dia bisa memprediksi lintasan serangan Si Feng, dia hampir tidak bisa membela diri. Kamu benar-benar luar biasa. Tidak heran mengapa bahkan Silver memperhatikanmu. Memelototi Si Feng, Sky berkata dengan nada rendah, aku bermaksud menyimpan kartu ini untuk menantang Silver, tetapi sepertinya aku tidak punya pilihan selain mencobanya pada dirimu. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, tombak Sky ditembak dan berubah menjadi 9 gambar tombak. 1 tombak, 9 bunuh. Saat ini adalah batas kemampuan Sky. Tidak hanya langkah ini memiliki jangkauan lebih besar dari One Spear, 6 Transformations, tetapi juga jauh lebih cepat. Kali ini, Si Feng membuka matanya. Menghadapi pendekatan yang tiba-tiba dari 9 gambar tombak, bukannya mundur, Si Feng bergerak maju untuk menyambut tombak. Yuan Tixin, yang menyaksikan dari jauh, berpikir bahwa Si Feng telah kehilangan akal sehatnya. Pemain yang tahu itu sudah menghindari One Spear, 6 Transformations seperti wabah. Di sisi lain, One Spear, 9 Kills mengirim tulang punggung Yuan Tixin yang menggigil. Bahkan jika dia bisa mengangkat perisainya tepat waktu, gambar tombak kemungkinan besar akan mengenai dia. Namun, Si Feng telah mengambil inisiatif untuk menyambut tombak. Apakah kesuksesannya menetralisir Sky One Spear, 6 Transformations membuatnya terlalu percaya diri? Namun, karena Yuan Tixin berdiri terlalu jauh dari Si Feng, dia tidak melihat lengkungan biru samar dari listrik yang mengelilingi tubuh Si Feng. Langkah ini tidak lain adalah membunuh keterampilan kedua Rai, keturunan Dewa Guntur. Keturunan Dewa Guntur menjadi kebal terhadap semua keterampilan kontrol, kecepatan gerakan dan kecepatan serangan meningkat 150%, kerusakan meningkat 50%, dan semua kerusakan yang diterima berkurang 50% selama 30 detik. Cooldown, 1 jam. Pada saat berikutnya, banyak lampu biru menyala. Lampu membelokkan gambar tombak saat mereka mendekati Si Feng. Dari pandangan orang luar, sepertinya gambar tombak telah menghindari Si Feng. Seperti angin kencang, Si Feng meledak melalui 9 gambar tombak dan menyapu Sky. Terlalu cepat untuk diikuti oleh mata T3L4NJ4 nanogram, Killing Ray menembus tubuh Sky. Ini semua terjadi dalam sekejap. Sebelum Sky bahkan menyadari apa yang baru saja terjadi, air mancur darah menyembur dari tubuhnya. HP-nya turun drastis. Dalam sekejap mata, HP 19.000 plusnya jatuh ke 0. Tubuh Sky berdebam saat menyentuh tanah. Ini, serangan tiba-tiba Si Feng telah membunuh Sky, memukau semua orang yang menonton. Sejenak, hanya kesunyian yang mengikuti. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana dia memblokir 9 gambar tombak? Langit mati. Pertanyaan memenuhi pikiran kerumunan paviliun rahasia. Meskipun fokus mereka pada Si Feng selama ini, mereka hanya melihat Si Feng menghilang dan muncul kembali. Mereka tidak memperhatikan Si Feng menghunus pedangnya sebelum Sky jatuh ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang tahu persis apa yang baru saja terjadi. Si Feng jelas telah mengobarkan pertempuran sengit melawan Sky beberapa saat yang lalu. Namun, setelah beberapa pertukaran, Si Feng telah melihat dan menetralkan teknik khusus Sky.
Dia bahkan merenggut nyawa Sky dengan satu gerakan. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Itu tidak bisa dipercaya. Paman Yuan, apakah kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Apa yang Black Flame lakukan? Tanya musim dingin, praktis meneriakkan pertanyaannya dengan mata merah. Namun, berdiri di sampingnya, Yuan Tixin sama lebarnya, mengandung kebingungannya sendiri. Babak 743 kekalahan 7 dosa. Di mata Yuan Tixin, meskipun Si Feng jelas kuat, dia masih belum cocok untuknya. Namun, kinerja pendekar pedang yang tiba-tiba itu benar-benar membuatnya tercengang. Jika Yuan Tixin menghadapi Sky Swan Spear, Six Transformations, dia hanya 50% yakin akan muncul sebagai pemenang. Namun, melawan One Spear, 9 Kills Sky baru saja ditampilkan, Yuan Tixin tidak berpikir dia punya peluang untuk menang. Namun, bahkan setelah menggunakan One Spear, 9 Kills, Sky mati setelah serangan tunggal Si Feng. Dari saat Si Feng pindah ke ketika dia mengayunkan pedangnya, semuanya terjadi terlalu cepat. Selain itu, karena jarak antara mereka, pertempuran telah berakhir sebelum Yuan Tixin menyadari apa yang terjadi. Apakah ada di antara kamu yang merekam pertempuran ini? Yuan Tixin bertanya kepada beberapa orang di belakangnya. Mereka adalah staf dari Departemen Intelijen Secret Pavilion. Cermin ajaib yang mereka pegang adalah alat ajaib di domain dewa yang dapat merekam adegan dalam jarak tertentu. Orang bisa membeli cermin ajaib dari toko-toko di berbagai kota besar. Namun, harganya sangat mahal. Cermin ajaib dasar berharga 3 emas. Namun, cermin ajaib dasar dapat merekam area seluas 100 yard dalam rentang 4000 yard selama 2 jam. Item ini dapat dengan mudah memungkinkan berbagai guild besar untuk menyimpan catatan pertempuran tertentu. Sangat mudah bagi pemain seperti mereka untuk terseret ke pertempuran seperti ini. Karena itu, mereka perlu menjaga jarak tertentu dari pertempuran. Meskipun mereka bisa menggunakan binokular untuk menonton pertarungan, barang-barang itu tidak bisa merekam pertempuran. Karenanya, Magic Mirror adalah alat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, seseorang dapat meneliti informasi secara rinci. Itu jauh lebih mudah daripada fungsi perekaman sistem. Kami punya segalanya. Agen intelijen mengangguk sebagai jawaban. Baik, buat salinan dan kirimkan kepada aku nanti. Kirim salinan ke pemimpin persekutuan juga. Perintah Yuan Tixin serius. Bagi seorang ahli seperti dirinya, tidak ada yang lebih memikat daripada menonton pertarungan antara pemain standar Si Feng dan Sky. Selain itu, kinerja Si Feng juga membingungkan. Pada saat ini, Yuan Tixin tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan kembali hubungan antara pavilion rahasia di Zero Wing. Namun, keputusan ini harus menunggu sampai setelah perang berakhir. Dibandingkan dengan kejutan yang dirasakan anggota Secret Pavilion, pembunuh bunga 7 dosa adalah petir. Meskipun Sky bukan salah satu eselon atas mereka, ketenarannya dalam organisasi itu bergema. Hampir semua orang pernah mendengar tentang dia. Selain itu, di antara banyak pakar Void Realm dalam organisasi, Sky adalah satu-satunya ahli yang mampu menghadapi Silver. Namun, Black Flame, seseorang yang hanya sedikit terkenal, telah membunuh Sky. Ini seperti menyaksikan seekor semut mengalahkan singa. Itu tak terbayangkan. Pemimpin-pemimpin, ketika Fire Dance melihat Assassin Pleiades membeku, dia mengikuti tatapan Assassin. Segera, dia menemukan bahwa Si Feng telah mengklaim pemimpin tim pembunuh, dan tanpa disadari, kekuatan muncul dalam dirinya. Dance Fire bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Semua orang dari kekuatan utama Zero Wing juga merasakan kekuatan mengalir ke tubuh mereka ketika mereka melihat Berserker di tanah. Meskipun kekuatan utama Zero Wing telah kehilangan lebih dari selusin anggota. Satu kematian ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada membunuh 3 atau 4 pemimpin partai Flower of Seven Sins. Bukankah bunga 7 dosa tidak pernah gagal dalam pekerjaan? Pada akhirnya, bukankah pemimpin tim terkuat mereka masih mati di bawah pedang pemimpin-pemimpin mereka? Kematian Sky juga menyebabkan raksasa lava menghilang. Tanpa raksasa lava, domain lava lenyap juga. Dalam sekejap mata, penindasan pada semua orang dari Zero Wing terangkat, atribut mereka tiba-tiba melonjak. Di sisi lain,
domain kutub 9 bintang masih menekan pembunuh bunga Seven Sins. Sial, sebenarnya Sky mati begitu cepat. Pleiades mengerutkan kening ketika dia berbalik ke Fire Dance, yang atributnya telah dipulihkan. Dia kehilangan ketenangan sebelumnya. Awalnya, Fire Dance sudah memiliki atribut yang lebih tinggi daripada dia. Dia hanya mengikuti serangan Fire Dance dengan mengandalkan penilaiannya yang akurat. Sekarang Fire Dance telah memulihkan atributnya saat dia masih terhambat, menghindari dan menghalangi serangan wanita itu menjadi jauh lebih sulit. Entah itu Pleiades atau anggota bunga 7 dosa lainnya, mereka semua meringis saat bertarung. Apakah kamu tidak menikmati memukuliku sekarang? Shadow Sword, yang memiliki kurang dari setengah dari HP-nya yang tersisa, berkata ketika dia menyeringai di Refinement Realm level 34 Guardian Knight. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Shadow Sword berkata, sekarang giliranku sekarang. Mengatakan demikian, bayangan pedang mengayunkan pedang bermata biru Blue Fire dengan keras dan mengeksekusi Whirlwind Slash. Dia tidak sedikit pun takut mengungkapkan titik lemah terhadap kekuatan dan kecepatan absolut, meskipun Guardian Knight level 34 menggunakan perisainya untuk bertahan melawan Whirlwind Slash dari Shadow Sword, dampaknya memaksanya mundur 6 langkah. Kerusakan lebih dari minus 800 poin muncul di atas kepalanya. Untuk sesaat, dia hampir kehilangan keseimbangan. Shadow Sword segera ditindaklanjuti dengan serangkaian tebasan keras. Menghadapi rentetan Shadow Sword yang cepat, Guardian Knight tidak punya pilihan selain mengangkat perisainya dan membela diri. Namun, setiap kali Shadow Sword menghantam perisainya, ia menerima lebih dari minus 200 kerusakan, tubuhnya dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di sisi Valet Cloud, Astromancer akhirnya dapat menerapkan leverage. Mengaktifkan bimbingan star, dia mengirim pemimpin pesta level 34 Berserker, yang mengejarnya, terbang. Segera setelah itu, dia menyerang dengan mana balsnya. 30 mana bals muncul di udara di sekitar mereka. Meskipun serangan ini tidak sekuat 36 bals mana yang bisa dia panggil setelah minum 100 berry wine, Valet Cloud mampu mengendalikan 30 bals mana dengan presisi yang jauh lebih besar. Selain itu, karena atribut-atributnya pulih, kekuatan yang terkandung dalam bola mananya juga meningkat secara signifikan. Pemimpin pesta Berserker membutuhkan kekuatan penuh untuk memblokir setiap bola mana. Kalau tidak, bals akan menjatuhkannya kembali dan mengungkapkan poin yang lebih lemah. Namun, melawan kekuatan luar biasa dari 30 bals mana, pemimpin partai Berserker kadang-kadang melewatkan 2 atau 3 bals mana, menerima sekitar minus 500 hingga minus 600 kerusakan. Tanpa penindasan atribut Zero Wing, pertempuran segera beralih ke nikmat Zero Wing, sedangkan bunga 7 dosa berada pada posisi yang sangat dirugikan. Setelah membunuh Sky, Si Feng tidak berhenti untuk mengambil jarahan yang Berserker jatuhkan. Sebaliknya, ia berbalik dan berlari menuju pemimpin partai Seven Sins yang menjadi ancaman terbesar bagi Zero Wing. Para pemimpin partai ini adalah semua ahli di alam air yang mengalir. Bahkan jika anggota pasukan utama Zero Wing memulihkan atribut mereka, para pemimpin partai masih menjadi ancaman besar. Setelah atribut Si Feng pulih, karena keturunan Dewa Guntur masih aktif, ia menjadi jauh lebih cepat. Meskipun dia tidak secepat ketika dia membunuh Sky, kecepatannya lebih dari cukup untuk berurusan dengan para pemimpin partai Seven Sins. Setelah muncul di belakang salah satu pemimpin partai, Si Feng mengeksekusi Chop dengan Killing Ray-nya. Garis cahaya biru melintas. Minus 15.485. Tanda berdarah muncul pada pemimpin pesta Shield Warrior. Hanya pada saat ini perisai prajurit perisai muncul di lintasan Si Feng. Shield Warrior lebih lambat daripada Si Feng dengan margin yang besar. Tiba-tiba, pemimpin partai, yang memiliki sekitar 11.000 HP tersisa, jatuh ke tanah. Pengamat, sekali lagi, terdiam. Serangan Si Feng terlalu cepat. Menonton dari jauh, mereka hanya melihat kilatan cahaya biru. Mereka bahkan belum melihat bayangan pedangnya sebelum menghantam lawannya. Hanya bagaimana seseorang bisa bertahan melawan serangan seperti itu? Setelah beberapa saat, 4 dari 7 pemimpin partai Flower of Seven Sins telah meninggal di tangan Si Feng. Fire Dance, Valet Cloud, dan Aqua Rose merawat 3 terakhir. Pada akhirnya,
Zero Wing telah memusnahkan para pembunuh dari Bunga 7 Dosa. Bab 744 Kekalahan Star Alliance. Ketika Bunga 7 Dosa berakhir, semua orang yang menonton dari jauh tercengang. Itu terutama berlaku untuk eselon atas Star Alliance. Orang-orang di posisi mereka sangat menyadari betapa menakutkan Bunga 7 Dosa. The Flower of Seven Sins adalah sebuah organisasi yang telah membunuh eselon atas dari Super Guild berkali-kali, mengundang kemarahan Super Guild. Namun, tak satu pun dari guild itu yang bisa melakukan apapun pada organisasi pembunuh itu. Sampai hari ini, Bunga 7 Dosa tidak pernah gagal dalam pekerjaan. Namun, sekarang, legenda ini hancur. Aspek yang paling tidak masuk akal adalah bahwa persekutuan baru yang memecahkan legenda. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Red Feather melebar, dan dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap mayat-mayat 7 dosa yang tersebar di tanah. The Flower of Seven Sins menjadi kartu truf terakhir mereka melawan Zero Wing. Sekarang para pembunuh telah musnah, bagaimana mereka seharusnya berurusan dengan eselon atas Zero Wing? Pakar manapun dapat memanfaatkan medan sempit untuk mengerahkan kekuatan mereka, belum lagi Black Flame, yang bisa langsung membunuh pemimpin tim Flower of Seven Sins. Dengan kekuatan Black Flame, dia bisa membantai pemain elit tanpa menghabiskan banyak stamina. Dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk setiap pembunuhan. Jika mereka mengandalkan taktik Zerg untuk membunuh Black Flame, berapa banyak pemain elit yang perlu mereka korbankan? Belum lagi, Demon tingkat 3 masih hidup dan menendang. Praktis mustahil untuk memusnahkan kekuatan utama Zero Wing di sini dengan hanya 20.000 pemain elit. Pemimpin persekutuan, anggota Bunga 7 Dosa telah musnah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak yakin pada dirinya sendiri, Red Feather dengan cepat memutuskan untuk melapor ke Galaxy Pass. Apa? Galaxy Pass sejenak tertegun ketika dia menerima berita itu. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir Red Feather sedang bercanda. Namun, Red Feather tidak akan pernah bercanda begitu jijik dalam situasi mengerikan seperti ini. Ekspresinya berubah serius. Galaxy Pass bertanya, berapa banyak orang yang tersisa dari Zero Wing? Apakah Black Flame mati? Petik 2. Kekuatan Bunga 7 Dosa adalah mutlak. Bahkan jika kekuatan utama Zero Wing mengesankan, mereka tidak akan pergi tanpa cedera. Jika pasukan utama Zero Wing menderita banyak korban, maka mereka bisa mengandalkan pasukan elit mereka untuk mengeroyok musuh yang tersisa. Tanpa komandan, pasukan Zero Wing akan berantakan dan moral akan turun tajam. Akan jauh lebih mudah untuk mengambil pasukan elit Zero Wing tanpa pemimpinnya. Mereka memiliki 76 orang yang tersisa. Black Flame masih hidup. Red Feather buru-buru melaporkan setelah melirik anggota Zero Wing yang masih dalam susunan sihir. Kejutan Galaxy Pass meningkat. Apa kamu yakin? Galaxy Pass bertanya sekali lagi. The Flower of Seven Sins telah mengirim 50 dari pembunuh top tiernya. Setiap pembunuh ini adalah seorang ahli yang membuat ketakutan masuk ke hati seseorang. Bahkan Galaxy Pass sendiri tidak yakin bahwa ia dapat melarikan diri jika salah satu dari ahli ini datang untuk hidupnya. Bagaimana mungkin tim pembunuh ini hanya mengklaim sedikit lebih dari 20 nyawa Zero Wing? Galaxy Pass memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan-kekuatan utama Zero Wing. Selain beberapa eselon atas yang sangat kuat, kebanyakan dari mereka di bawah standar. Galaxy Pass bahkan yakin dia bisa menghadapi beberapa dari mereka sekaligus. Pemimpin persekutuan, bagaimana aku bisa salah mengira ini? Untuk sementara waktu, bahkan Red Feather bingung. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, semua eselon atas Zero Wing masih hidup. Hanya beberapa anggota inti yang meninggal. Demon tingkat 3 itu juga telah keluar dari penjara ajaibnya dan telah mulai menyerang orang-orang kita. Ketika Galaxy Pass mendengar ini, otaknya berhenti berfungsi. Sejak kapan Zero Wing begitu kuat? Terhadap tim 50 orang pembunuh Flower of Seven Sins dari Flower Seven Sins, Zero Wing benar-benar muncul sebagai pemenang, kehilangan hanya beberapa anggota yang tidak penting. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita bertarung atau mundur? Tanya Red Feather dengan cemas ketika dia menyaksikan Tier 3 Demon membantai anggota elitnya. Api hitam, kami akan mundur. Hanya setelah sekian lama Galaxy Pass akhirnya memutuskan. Ketika dia mengucapkan kata mundur,
dia terdengar seolah-olah dia telah kehabisan seluruh energinya. Sudah berapa tahun, Galaxy Pass sudah lama melupakan perasaan kalah. Namun, hari ini, dia sudah diingatkan akan rasanya. Rasa ini membuatnya sangat tidak nyaman. Sejak Star Alliance jatuh ke dalam kendalinya, persekutuan hanya kalah dari persekutuan super dan persekutuan kelas 1. Star Alliance tidak pernah kalah dari hal yang kurang dari itu. Namun, sekarang, aliansi bintang yang dia perintahkan telah dikalahkan hingga diserahkan oleh persekutuan pemula. Pukulan ini berkali-kali lebih memalukan dari kekalahan yang diderita para Super Guild itu. Iblis tingkat 3 adalah setara dengan Dewa Agung. Galaxy Pass tahu kekuatan seorang Dewa Agung dengan cukup baik. Kalau tidak, dia tidak akan membayar harga sebesar itu untuk membeli gulir pemanggilan tingkat 3 dari Super Guild. Pada tahap permainan ini, memiliki tuan besar di pihak seseorang dapat mengurangi kerugian seseorang secara signifikan sambil memberikan pukulan yang menghancurkan bagi musuh. Dengan 2 gulungan pemanggilan tingkat 3, mereka mengira mereka memiliki perang ini di dalam tas. Namun, Galaxy Pass tidak pernah membayangkan bahwa serangan pulsa energi akan menghilangkan kedua tuan besar mereka. Mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan iblis tier 3. Jika mereka tidak mundur, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban. Setelah Red Feather mendengar perintah Galaxy Pass, ekspresinya yang murung menjadi lebih suram. Namun, dia masih memberi perintah untuk mundur. Tanda hubung. Sementara itu, berdiri di puncak gunung di dekatnya, anggota pavilion rahasia terlibat dalam diskusi panas tentang perang antara Star Alliance dan Zero Wing. Guild leader Black Flame terlalu kuat. Cara dia membunuh pemimpin tim dari Bunga 7 Dosa itu terlalu keren. Petik 2. Aku ingin tahu pelatihan apa yang digunakan Black Flame untuk mencapai levelnya. Bahkan setelah menonton pertarungan berkali-kali, aku hanya melihat sosok Black Flame sekilas. Aku bahkan tidak bisa melihat bayangan serangannya. Paman Yuan kemungkinan besar hanya akan bertahan beberapa langkah melawan Black Flame. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Paman Yuan sangat kuat. Tentu saja, dia bisa memblokir serangan Black Flame. Tapi kecepatan serangan api hitam begitu tinggi. Siapa yang bisa bertahan melawan serangannya? Petik 2. Di antara trainee Secret Pavilion, banyak yang memperbarui kesan mereka tentang Zero Wing. Mereka tidak lagi sombong ketika berbicara tentang Zero Wing. Tanpa sadar, mereka berubah dari memanggil pendekar pedang api hitam, menjadi memanggilnya pemimpin persekutuan api hitam. Namun, beberapa pemuda di antara mereka masih tidak puas. Tidak perlu berdebat, aku bukan pasangan yang cocok untuk Black Flame. Atau dengan kata lain, hanya sedikit pemain mengerikan yang bisa bersaing dengan Black Flame sekarang, kata Yuan Tixin tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan tawa pada percakapan semua orang. Musim gugur, apa pendapatmu tentang pertarungan ini? Yuan Tixin bertanya pada musim dingin yang sunyi. Musim dingin adalah jenius terbaik di antara generasi baru Secret Pavilion. Remaja itu bergabung dengan program pelatihan rahasia Pavilion Rahasia setahun yang lalu. Dia baru berusia 17 tahun, namun dia sudah menjadi murid bintang Pavilion. Dia telah mencapai realem perbaikan setengah langkah dan hanya seutas benang dari benar-benar memasuki alam perbaikan. Dia bisa menerobos kapan saja. Awalnya, Yuan Tixin membawa Cold Autumn dan trainee lainnya ke sini untuk mengajar mereka agar tidak terlalu sombong, menunjukkan kepada mereka bahwa ada banyak ahli di dunia game virtual. Dia juga ingin menunjukkan kepada mereka monster sejati. Sayangnya, Silver tidak muncul kali ini. Namun, keuntungan mereka dari menonton pertarungan antara Sky dan Black Flame seharusnya cukup. Yuan Tixin bahkan berharap untuk melihat konfrontasi antara api hitam dan perak. Hasil seperti apa yang dihasilkan pertempuran seperti itu? Api hitam sangat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku bukan tandingannya, Cold Autumn yang sombong itu mengakui dengan lembut. Namun, aku akan terus bekerja keras. Cepat atau lambat, aku akan melampaui dia. Petik 2. Hahaha, betul. Inilah jenis pola pikir yang harus kamu miliki. Tampaknya perjalanan ini di sini sama sekali tidak sia-sia. Yuan Tixin mengangguk puas. Tiba-tiba, dia mendengar cincin komunikatornya, mengejutkannya. Bagaimanapun, ini adalah panggilan dari ketua Guild Pavilion Secret.
Bab 745 Mogok yang dikenang secara abadi. Setelah Red Feather memberi perintah, pasukan elit yang dikirim Star Alliance untuk menangani pasukan utama Zero Wing mundur. Hanya menyisakan satu skuadron kecil untuk berurusan dengan Demon pertempuran. Legion elit Star Alliance dan berbagai guild besar, yang bertempur di tempat lain di medan perang, juga mulai mundur, bersiap untuk meninggalkan pegunungan Stone Claw. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Si Feng mencibir saat dia mengalihkan pandangannya ke pasukan Star Alliance yang melarikan diri. Segera, ia mengirim perintah melalui obrolan guild, mengatakan, semua legion elit, aktifkan arai domain sihir bintang 9 bintang. Ada alasan mengapa Si Feng sebelumnya membagi pasukan Zero Wing menjadi 10 legion elit yang terpisah. Wilayah luar pegunungan Stone Claw sangat luas. Namun, hanya ada 10 jalur yang mengarah ke arai teleportasi dungeon. Begitu perang dimulai, Si Feng telah menggunakan perintah perang persekutuan untuk menutup pegunungan Stone Claw. Pemain manapun di dalamnya tidak dapat melarikan diri dengan gulir kembali. Satu-satunya cara untuk meninggalkan dungeon adalah dengan menggunakan arai teleportasi. Ada dua metode menggunakan arai sihir di domain God. Metode pertama menggunakan arai sihir secara agresif untuk menekan musuh. Penggunaan kedua adalah defensif. Karena karakteristik unik dari barrier magic arrays, begitu arai magic ini diaktifkan, musuh yang terperangkap di dalam penghalang tidak bisa pergi. Demikian pula, tidak ada yang akan bisa memasuki penghalang kecuali mereka menghancurkan arai sihir itu sendiri. Namun, itu tidak mudah untuk menghancurkan arai sihir. Banyak waktu diperlukan untuk melakukannya. Serangan dari luar arai akan melemah. Biasanya, itu jauh lebih mudah untuk menghancurkan arai sihir dari dalam. Domain kutub 9 bintang tidak terkecuali. Oleh karena itu, Si Feng telah mengirim 10 legion elit Zero Wing untuk menjaga 10 jalan. Ketika legion elit mengaktifkan 9 bintang polar domain magic array mereka akan mencegah Star Alliance dan persekutuan besar lainnya meninggalkan pegunungan Stone Claw. Mereka kemudian dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak dari perang ini. Dengan perintah Si Feng, para pihak penghalang dimobilisasi. Masing-masing dari mereka mengungkapkan gulir ajaib domain 9 bintang yang telah mereka pegang selama ini. Ketika 90 pemain membentangkan Magic Scrolls di tangan mereka, 10 arai sihir besar tiba-tiba muncul di atas medan perang. Menyelimuti sebagian besar medan perang dan menyegel semua pintu keluar dari pegunungan Stone Claw. Apa yang sedang terjadi? Mengapa atribut aku menurun? Sial, aku bahkan tidak memiliki 6000 HP sekarang. Petik 2. Berbagai anggota elit guild, yang telah memaksa Legion Elit Zero Wing untuk mundur terus-menerus tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Atribut mereka menurun hingga 40%. Serangan mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada anggota elit Zero Wing sama sekali. Sebaliknya, anggota elit Zero Wing, yang atributnya tetap tidak berubah, dapat menghabisi mereka hanya dengan beberapa pukulan. Tiba-tiba, musuh Zero Wing mulai panik. Meskipun para pemain yang tertangkap di luar arai sihir mencoba untuk membantu dan terus-menerus menyerang penghalang dengan mantra, efek serangan mereka sangat minim. Para pemain kelas sihir yang mempertahankan domain 9 bintang polar tidak kehilangan banyak mana dari serangan mereka sama sekali. Sekarang giliran kita sekarang. Melihat berbagai elit yang panik dari guild, anggota elit Zero Wing bergegas maju untuk menyelesaikan pertempuran. Awalnya, mereka membutuhkan sekitar 4 atau 5 serangan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Sekarang, mereka hanya perlu 2 atau 3 hit untuk melakukannya. Di sisi lain, musuh mereka sekarang membutuhkan kira-kira 8 atau 9 serangan untuk membunuh mereka. Pertempuran itu sepihak. Selain itu, 9 bintang polar domain magic array seperti pisau di tenggorokan mereka. Arai sihir telah memotong mundur mereka. Aqua, gunakan meriam mana pulse untuk mendukung pasukan. Semua orang, jaga Canon dan bersihkan medan perang. Setelah Si Feng mengeluarkan perintahnya, dia mengaktifkan Wind Reader dan terbang menuruni gunung. Domain kutub 9 bintang tidak akan tahan lama untuk Star Alliance dan sekutunya. Berbagai guild besar akan melarikan diri pada saat Demon pertempuran mencapai mereka. Namun, jika dia membunuh komandan musuh-musuhnya, para pemain elit yang tersisa akan berlari seperti ayam tanpa kepala.
Dia akan secara signifikan mengurangi momentum pasukan elit, menghasilkan lebih banyak waktu untuk pasukannya. Seseorang terbang ke arah kita. Anggota Star Alliance yang mundur tiba-tiba berteriak ketika mereka melirik ke langit. Semua orang berpaling untuk melihat sosok yang terbang. Api hitam. Itu api hitam. Ketika sosok itu mendekat, para elit mengenali pemimpin Guild Zero Wing. Mengisi kami sendirian? Apakah kamu benar-benar berpikir aliansi Star mudah ditindas? Bulu merah juga memperhatikan Si Feng dengan cepat mendekati pasukan mereka. Dia berteriak, pemain-pemain mulai, tembak dia. Siapapun yang membunuh Black Flame akan dihargai dengan satu set peralatan tingkat atas, 500 emas, dan promosi ke anggota inti. Petik 2. Geng kelas 1 memiliki banyak anggota. Namun, hanya sedikit yang bisa menjadi anggota inti. Tanpa keterampilan bertarung yang sangat kuat, menjadi salah satu elit persekutuan pada umumnya adalah batas mereka. Sementara itu, ada perbedaan kualitatif antara perlakuan yang diterima anggota elit dan apa yang dinikmati anggota inti. Tidak hanya anggota inti memiliki prioritas pada peralatan yang baik, tetapi mereka juga menerima gaji berlimpah setiap bulan. Seseorang dapat memperoleh kredit yang jauh lebih banyak sebagai anggota inti daripada pada pekerjaan kantor di sebuah perusahaan besar. Orang bisa mengatakan bahwa anggota inti dianggap sebagai staf internal formal dalam persekutuan kelas 1 sementara elit hanyalah staf eksternal. Manfaatnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Api hitam, mati. Elite Star Alliance berteriak dengan penuh semangat. Ribuan pemain jarak jauh mulai melemparkan mantra mereka dan mengarahkan panah mereka saat mereka menunggu kedatangan Si Feng. Saat Si Feng semakin dekat dengan pasukan elit, mantra dan panah mulai terbang ke arahnya. Namun, dengan peningkatan kecepatan Wind Rider, Si Feng memiliki sedikit kesulitan menghindari mantra dan panah. Selain itu, ketika para pemain elit ini meluncurkan serangan mereka berdasarkan prediksi mereka tentang gerakan Si Feng, ia hanya perlu terbang di luar jangkauan untuk menghindari serangan. Seperti ini, Si Feng maju dengan mudah, berjalan menembus hujan mantra dan panah. Dari jauh, sepertinya Si Feng menari di tengah-tengah mantra dan panah yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai hasil dari kecepatannya yang menakutkan, Si Feng meninggalkan satu demi satu gambar demi satu, membingungkan para elit Star Alliance. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengikuti gerakan Si Feng. Melihat pendekatan Si Feng, alih-alih dipengaruhi oleh momentum menakutkan Si Feng, Red Feather mencibir ketika dia mengeluarkan gulir Magic Tier 2 merah tua dari tasnya. Api hitam, kaulah yang akan mati hari ini. Petik 2. Red Feather mengakui bahwa tidak ada mantra sendiri yang akan mendarat di Si Feng yang bergerak cepat. Namun, scroll sihir Tier 2 yang dia pegang adalah cerita yang berbeda. Mantra tingkat 2, tombak suci api. Tiba-tiba, 36 Flame Spear muncul di sekitar bulu merah, api yang membakar meningkatkan suhu di sekitarnya. Api hitam, berbaliklah menjadi abu. Red Feather melambaikan tongkatnya ketika dia melihat bahwa hanya ada 30 yard tersisa di antara dia dan Si Feng. The 36 Flame Spear berubah menjadi aliran cahaya saat mereka menembak ke arah Si Feng. The Flame Spear jauh lebih cepat daripada Si Feng, hanya mengambil sesaat untuk menyeberangi 30 yard. Flame Spear memblokir jalan keluar, memberi Si Feng ruang untuk menghindar. Sementara itu, tombak suci api adalah mantra suci yang tak terbendung. Setiap tombak menyaingi kekuatan monster peringkat Tuhan. Itu adalah mantra yang sangat kuat. Saat Spear hendak menyerang Si Feng, dia tiba-tiba menghilang. Tidak ada Flame Spear yang mencapai sasaran mereka. Sebelum bulu merah bisa bereaksi, dia menemukan Si Feng di depannya. Lengkungan listrik berwarna biru mengitari tubuh Si Feng, berderak saat dipicu. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Sosok Si Feng berlari melewati bulu merah, meninggalkan bayangan biru yang tetap untuk waktu yang relatif lama. Bulu merah jatuh ke tanah, tubuhnya terbaring tak bergerak. HP-nya yang sudah lebih dari 8.000, jatuh ke 0. Sementara itu, sosok Si Feng sudah lama pergi, meninggalkan Elite Star Alliance dalam keadaan linglung. Mereka akan membawa pemandangan ini selamanya dalam pikiran mereka. Sementara ribuan pemain membombardirnya dengan serangan, Si Feng berhasil membunuh bulu merah dengan satu pukulan.
Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap punggung si Feng saat dia pergi.